Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Raidul Fitran SPD, Kepala Sekolah SMA Lab School Cirende. Nah, kalau ingin tahu lebih jelas lagi tentang SMA Lab School Cirende, ayo ikuti saya. SMA Lab School Cirende merupakan bagian dari Lab School Universitas Negeri Jakarta yang mulai beroperasi pada tahun 2020. Tahun ini SMA Lab School Cirende memasuki tahun kedua. Walau masih menjadi sekolah baru, namun prestasi yang telah diraih sudah cukup baik. Layanan pendidikan di SMA Lab School Cirende selalu diupayakan berorientasi pada mutu. Rencana proyek kepemimpinan dimulai dari analisis permasalahan yang ada di sekolah, berdiskusi dengan tim akademik dan tim kesiswaan, kemudian dibuatkan alternatif berbagai pemecahan masalahnya. Nah, kemudian diputuskan strategi mana yang akan diambil. Nah, dalam RPK ini saya mengambil judul optimalisasi peranan tim penegak disiplin dan pengurus OSIS MPK dalam meningkatkan kedisiplinan peserta didik. Langkah-langkah persiapan yaitu menganalisis permasalahan yang didiskusikan dengan walas, guru BK, dan tim penegak disiplin. Kemudian melakukan pertemuan dengan tim penegak disiplin, membuat pembagian tugas yang jelas pada tim penegak disiplin, kemudian melakukan pertemuan dengan pengurus OSIS dan MPK untuk berkolaborasi dalam menegakkan disiplin. Kemudian menyiapkan form kendali kedisiplinan berbasis TIK, membuat buku pedoman kedisiplinan, membuat petunjuk teknis mengisi form kendali kedisiplinan, membuat timeline program, dan sosialisasi program kepada peserta didik. Berikutnya tentang pelaksanaan. Untuk pelaksanaan silakan melihat di infografis seperti di samping ini. Ya, RPK ini terdiri dari siklus pertama dan siklus kedua. Untuk jumlah sampel peserta didik 50% setiap kelasnya, yaitu berjumlah totalnya 200 responden siswa. Berikut ini saya akan sampaikan hasil instrumen monitoring dari mulai persiapan dan pelaksanaan RPK, peningkatan kompetensi kepala sekolah, evaluasi kegiatan, dampak keberhasilan program, dan pencapaian student well-being. Berikut data pembanding dengan siklus pertama. Berdasarkan hasil AKPK, maka kompetensi calon kepala sekolah yang harus ditingkatkan adalah mampu menganalisis silabus dan RPP dengan baik. Nah, PK mulai dilakukan dari perencanaan. Perencanaan mulai dari menghubungi kepala sekolah yang menjadi tempat magang, yaitu di SMA Negeri 8 Tangerang Selatan. Kemudian menyusun instrumen wawancara, kemudian menyiapkan alat dan media untuk mendokumentasikan PK, kemudian menyiapkan dokumen hasil AKPK, kemudian melakukan diskusi strategi apa yang akan dijalankan untuk meningkatkan kompetensi calon kepala sekolah. Kemudian langkah-langkah selanjutnya adalah pelaksanaan. Dalam pelaksanaan, maka calon kepala sekolah melakukan atau menerima penjelasan dari sekolah magang atau kepala sekolah magang tentang silabus dan RPP.
khususnya bagaimana mentelaah RPP. Kemudian calon kepala sekolah melakukan telaah RPP sebanyak 2 orang guru. Kemudian kepala sekolah melakukan atau mengisi instrumen observasi. Nah, hasil yang diperoleh berdasarkan instrumen observasi yang diisi oleh kepala sekolah magang 2, maka dapat disimpulkan bahwa telah terjadi peningkatan kepemimpinan pada kompetensi manajerial dengan hasil sangat baik. Berikut seperti infografis di samping. Jadi di sini SMA Lab School Cirende OSISA memiliki divisi yang bernama Garuda Negara. Di sini kita membantu untuk menegakkan kedisiplinan SMA Lab School Cirende. Yang pertama adalah ketepatan waktu, baik saat PTM maupun saat online. Divisi Garuda Negara membantu untuk mengingatkan teman-teman semua untuk dapat masuk tepat waktu, baik pada pelajaran biasa dari jam 7 sampai jam 12 atau di saat-saat di luar jam pelajaran seperti klinik atau pengayaan seperti itu. Guru sebagai penegak kedisiplinan di SMA Lab School Cirende dan pengurus OSIS sebagai perantara kepada murid-murid, kepada teman-temannya, mengingatkan untuk join Zoom tepat pada waktunya. Setelah itu, setelah join Zoom, murid siswa-siswi diingatkan untuk segera mengaktifkan kamera sebagai penanda siap untuk menerima pelajaran dari gurunya. Kehadiran karena memang ini juga lekat sekali dengan siswa ataupun peserta didik yang ada di SMA Lab School Cirende. Jadi betul-betul tim penegak kedisiplinan juga berkoordinasi dengan guru piket untuk menegakkan kedisiplinan yang berkaitan dengan kehadiran peserta didik di SMA Lab School Cirende. Maka kami percaya bahwa kedisiplinan peserta didik di SMA Lab School Cirende akan meningkat. Hal itu sudah terlihat pula dari perilaku disiplin anak saya. Insya Allah SMA Lab School makin jaya. Pertama, kegiatan RPK melalui tindakan optimalisasi peranan penegak disiplin dan pengurus OSIS MPK dapat menyelesaikan masalah pembelajaran, yaitu masalah tingkat kedisiplinan para peserta didik. 2. Kegiatan RPK di sekolah asal dan PK di sekolah magang mampu meningkatkan kelima domain kompetensi calon kepala sekolah, khususnya pada kompetensi sosial, kepribadian, manajerial, dan kewirausahaan. Dan ketiga, kegiatan RPK melalui tindakan optimalisasi peranan penegak disiplin dan pengurus OSIS MPK mampu meningkatkan prestasi siswa dalam pembelajaran yang ditujukan dengan peningkatan kompetensi, sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Demikian, semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.